Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nuring Hanum Hadaninggar, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1, koneksi antar materi. Beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, pendidikan itu sifatnya menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran yang kedua, dalam menuntun harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak tetap berpijak pada akar budaya, tetapi dapat menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis. Pemikiran yang ketiga, siswa adalah subjek pembelajaran, sehingga dalam melaksanakan pendidikan harus berpihak pada anak. Pemikiran yang keempat, berpegang pada trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan yang baik, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Pemikiran yang kelima, pendidikan harus dilaksanakan secara holistik dan seimbang, yaitu keseimbangan antara budi dan pekerti untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas menganggap bahwa murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran yang saya laksanakan juga kurang bervariasi. Keberhasilan siswa ditentukan oleh tercapainya KKM dan hanya melihat nilai aspek kognitif saja. Jika nilai sudah mencapai KKM, pembelajaran dianggap berhasil. Saya lebih mengutamakan ketuntasan materi daripada pemahaman murid, karena materi pembelajaran yang saya ampu cukup padat, tetapi waktu pembelajaran yang didapatkan terbatas, sehingga saya hanya seperti mentransfer materi saja kepada murid, tanpa memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Saya juga kurang memahami karakteristik murid, sehingga sering berharap anak-anak ahli dan sempurna pada mata pelajaran yang saya ampu. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa implementasi pembelajaran saya tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mempunyai sudut pandang baru tentang bagaimana menerapkan pembelajaran di kelas. Pemikiran dan perilaku yang harus diubah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Dengan penilaian secara menyeluruh, murid dapat menjadi pribadi yang pandai secara intelektual, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik. Yang tidak kalah penting adalah memahami karakteristik murid dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai guru, saya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran itu bersifat inovatif dan menyenangkan. Pembelajaran juga harus melatihkan kemampuan abad 21 seperti critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan problem solving. Yang kedua,
Saya harus mengenali karakter murid dengan baik, sehingga saya lebih dapat menuntun dan mengoptimalkan potensi masing-masing murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Memberikan kepercayaan yang penuh pada anak bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian, saya harus memperteguh budi pekerti melalui kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah, sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila dan menjadi teladan yang baik bagi murid. Demikian pemaparan dari saya, semoga menginspirasi. Mari berperan dalam transformasi pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.